Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horor misteri berjudul Lift, yang rilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang pemimpin tim IT yang mengalami fenomena gaib ketika sedang lembur di kantornya. Saat sedang berusaha mencari jalan keluar dari kantornya itu, karyawan tersebut bertemu dengan karyawan lain yang ternyata juga ikut terperangkap di sana. Mereka pun akhirnya bekerja sama untuk mencari jalan keluar, sambil menghadapi teror yang muncul di setiap lantai gedung kantornya itu. Film diawali dengan adegan singkat, memperlihatkan seseorang yang bundir di sebuah parkiran gedung kantor. Adegan lalu berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Guru Prasad, yang merupakan seorang karyawan IT di kantor bernama Amrak. Hari itu adalah hari pertama Guru dipindah tugaskan dari cabang perusahaan Bangalore ke kantor pusatnya di Chennai. Setelah parkir di lantai basement dan lanjut naik lift ke lantai 9, Guru pun mengisi data diri di resepsionis dan langsung menemui wakil presiden bernama Balaji. Ia pun langsung menjelaskan bahwa Guru akan diberi tanggung jawab sebagai ketua tim untuk menangani pekerjaan yang dinamakan Project Delta. Setelah dijelaskan, Guru pun sempat mendengar kabar bahwa masalah dari Project Delta bukan di pekerjaannya, melainkan dari masalah internal karyawannya. Namun, Balaji tidak menjawab pertanyaan Guru dan langsung mengalihkan pembicaraan. Setelah itu, Guru diperkenalkan ke seluruh timnya termasuk Parthasarathi, yang sudah ikut bekerja di Project Delta sejak awal. Setelah itu, Guru pun meminta Sarathi untuk mengawasi timnya, sedangkan ia pergi ke ruang HR untuk menandatangani surat bergabung di kantor pusat. Betapa terkejutnya Guru saat ia bertemu dengan seorang wanita bernama Harini. Adegan lalu, flashback ke 2 bulan sebelumnya, di mana mereka sudah bertemu sebelumnya di toko barang antik. Hari itu Harini meminta tolong kepada Guru yang kebetulan lewat untuk memfotonya, namun ia malah mengambil foto dirinya sendiri, dan juga menyemplungkan ponsel Harini ke akuarium dekat sana. Ternyata Harini adalah staf HRD di kantornya, dan suasana pun menjadi tampak canggung. Setelah itu, Guru pun lanjut bekerja dan mulai mengarahkan tim barunya. Ia juga membagikan minuman untuk anggota timnya guna mencairkan suasana. Sambilan bekerja, tampak Guru dan Harini yang diam-diam memperhatikan satu sama lain. Bahkan saat istirahat makan siang di kantin, ternyata Harini sudah naksir dengan Guru sejak pertemuan pertama mereka itu. Setelah makan siang, Harini yang hendak menunggu hasil print kerjaannya sambilan iseng selfie memakai filter. Namun anehnya, filter tersebut berkali-kali pindah ke sebelahnya, padahal ia hanya sendirian di ruangan itu. Tak lama kemudian, Guru datang ke ruangan tersebut dan Harini tiba-tiba mengaku kalau ia sebenarnya naksir dengan dirinya. Namun Guru malah menjawab jika Harini belum mengenalnya sama sekali dan memintanya untuk menjauhinya saja. Melihat tingkah Guru yang sangat sombong, Harini pun langsung menamparnya dan pergi dari sana. Malam harinya, saat Guru hendak pulang, Balaji pun tiba-tiba meminta tolong kepada Guru untuk membuat ringkasan proyek yang harus dikirim ke klien malam itu. Sebelum mulai lembur, Sarathi pun mengingatkan Guru agar jangan terlalu setia dengan perusahaan, karena nantinya ia akan terus diberi pekerjaan tambahan, yang semakin membuatnya depresi. Saat mulai bekerja, salah satu satpam di sana pamit pergi makan malam dan memberikan kartu akses kepada Guru karena ia belum mendapat kartu dari perusahaan. Di saat jam 10 malam, Guru yang mulai mengantuk pun pergi membuat kopi dan kemudian lanjut bekerja. Namun anehnya, saat Guru hendak mengambil kopinya lagi, tiba-tiba gelasnya tersebut bergeser agak jauh dari tempat awal. Tak lama kemudian, terlihat lift lantai 9 yang menutup sendiri, disusul dengan bunyi aneh dari sekitar yang membuat Guru menjadi merinding. Karena sudah merasa aneh, Guru pun akhirnya memutuskan untuk pulang dan lanjut keesokan harinya. Ia turun dengan lift ke lantai basement, namun liftnya tersebut tiba-tiba berhenti di lantai 1. Bahkan Guru yang berkali-kali memencet lantai basement selalu berubah di lantai yang sama. Sampai akhirnya, Guru bertemu dengan satpam lainnya, yang mengatakan bahwa lift di sana hanya ada 1, dan jika tidak berfungsi, ia menyuruh Guru untuk melompat saja. Mendengar hal tersebut, Guru pun mencoba melompat-lompat di dalam lift, dan akhirnya berhasil turun sampai ke basement.
Namun saat akan keluar dari parkiran, guru kembali mengalami fenomena aneh, yang mana ia selalu kembali ke tempat parkirnya tadi. Guru yang masih berpikir positif pun keluar dari mobil untuk mengecek sekitaran parkiran tersebut. Lalu, ketika ia hendak memundurkan mobilnya, sensor belakang pun menyala, padahal tidak ada apapun di belakang mobilnya. Karena teringat ponselnya ketinggalan di meja, guru pun terpaksa kembali ke lantai 9 untuk mengambilnya. Tampak guru yang mempunyai janji dengan temannya untuk ikut nongkrong sepulang dari kantor. Ia pun kembali naik lift menuju ke basement. Namun kali ini, pintu lift terbuka di lantai 8. Dan guru sempat melihat seorang karyawan yang masuk hanya dari sepatunya. Karena masih asik bertelepon, pintu lift pun sampai di lantai 3, namun tidak ada seorang pun yang keluar, karena guru memang sendirian sedari tadi di dalam lift. Guru pun mengira orang tadi sudah keluar lift, dan karena penasaran, ia pun keluar mencari orang tersebut. Namun, ketika hendak kembali, ia tiba-tiba mendengar ada langkah kaki orang di belakangnya. Saat berbalik, guru tiba-tiba melihat ada penampakan hantu tanpa kepala, sehingga ia pun langsung buru-buru masuk ke lift untuk turun ke basement. Namun liftnya tersebut malah naik ke lantai 9 dengan sendirinya, dan tiba-tiba mati tengah jalan. Guru yang panik pun berusaha menggedor-gedor pintu liftnya, sambilan memanggil satpam di sana. Sialnya, tiba-tiba ada orang yang ikut menggedor dinding belakang guru, yang membuatnya menjadi semakin panik. Tak lama kemudian, teman guru menelepon, namun ia tidak bisa mengangkat teleponnya. Lalu tiba-tiba ada sesuatu terjatuh dari atas, dan terdengar suara langkah kaki di atas lift. Guru pun hanya bisa meringkuk ketakutan di pojokan, hingga akhirnya ponselnya mati dan situasi menjadi gelap total. Guru yang semakin ketakutan pun masih terus berusaha meminta bantuan, dan terlihat ada sosok di belakangnya. Namun untungnya lift kembali hidup dan langsung menuju ke lantai 9. Di sisi lain, terdapat sepasang sepatu yang tiba-tiba berjalan sendiri ke arah guru. Sesampainya di lantai 9, guru pun langsung mencari-cari satpam tadi. Namun ia tidak menemukan siapapun di sana. Karena tidak mau lewat lift lagi, guru pun akhirnya turun lewat tangga darurat. Namun fenomena gaib lagi-lagi terjadi, yaitu guru selalu kembali ke lantai yang sama, dan ia sempat diseret oleh sosok tak kasat mata. Setelah itu, guru pun bertemu dengan satpam tadi di sebuah ruangan, dan ia pun hendak meminta bantuannya. Tapi tiba-tiba saja, satpam tersebut terlihat mimisan dan langsung menggorok lehernya sendiri. Karena terus diganggu makhluk halus, guru pun akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di meja kantor dan menunggu hingga esok pagi. Namun lagi-lagi, terdengar suara gedor-gedor dari arah ruang dokumen, dan ketika guru memberanikan diri untuk membukanya, ternyata itu adalah Harini, yang sudah terkunci di dalam selama 2 jam lamanya. Ia pun berusaha menjelaskan kejadian mistis yang dialami dari tadi. Namun Harini yang sudah terlanjur kesal, langsung pergi meninggalkannya. Lagi-lagi, liftnya hanya berhenti di lantai 2, begitu pula dengan tangga darurat, yang membuat Harini kembali ke lantai yang sama, yang artinya mereka berdua kini terjebak di dalam kantor bersama. Ketika kembali ke dalam lift, mereka sempat terjebak di dalam sana. Untuk membuktikan keberadaan hantu di sana, dengan nekatnya Harini membuat sebuah gambar bernama Charlie untuk bertanya apakah di sana hantu atau tidak. Jam pun menunjukkan pukul 12, dan lift tiba-tiba bergerak turun ke lantai 6. Namun sayangnya, mereka tidak menemukan seorang pun, serta teleponnya juga tidak ada yang berfungsi. Tak lama setelah itu, terdengar bunyi barang-barang bergerak dan pecah, sehingga mereka pun langsung bersembunyi di bawah meja dekat sana. Dari CCTV, terlihat barang-barang serta kursi-kursi yang bergerak sendiri. Lalu juga terlihat ada sebuah kaki yang melayang tepat di depan Harini. Saat mereka hendak kabur, tiba-tiba printer di sana mengeluarkan kertas yang bertuliskan, "Aku tahu kamu bersembunyi." Mereka pun segera kabur ke ruangan lain dan berhasil bertemu dengan seorang satpam bernama Raffi. Guru pun berusaha menjelaskan fenomena aneh yang mereka alami, termasuk salah satu satpam yang bundir tadi. Namun Raffi tidak percaya,
dan meminta mereka untuk menenangkan diri terlebih dahulu, sementara ia akan pergi mengecek CCTV. Tapi tak lama kemudian, terdengar bunyi aneh dari ruangan dekat sana, dan ternyata itu adalah Raffi yang sudah gantung diri. Guru pun segera mengambil kunci yang dipegang Raffi, dan mereka pun terus berlari mencari jalan keluar, hingga melewati lorong yang begitu gelap di sana. Harini pun sempat mencium aroma tak sedap, namun mereka tetap berjalan sampai akhirnya guru berhasil keluar dari tempat gelap itu. Namun anehnya, Harini tiba-tiba saja sudah menghilang. Tak lama setelah itu, guru mendengar bunyi jendela pecah, dan setelah ditelusuri, ternyata itu adalah Harini yang melemparkan barang-barang keluar gedung dan hendak lompat dari sana karena sudah tidak tahan. Namun sebelum lompat, Harini mengatakan jika guru harus pergi ke lantai 5 dan akhirnya bundir dari gedung tersebut. Anehnya tak lama setelah itu, Harini tiba-tiba keluar dari sebuah ruangan, yang membuat guru tampak kebingungan, karena mayat Harini juga ada di bawah. Melihat dua satpam yang bundir, serta sosok Harini yang juga loncat dari gedung, guru pun berpikiran bahwa satu-satunya cara untuk terbebas dari gedung tersebut adalah dengan ikut bundir. Harini pun langsung mengajak guru untuk keluar dari sana, dan kembali menaiki lift menuju ke lantai basement. Namun anehnya, lift hanya berhenti di lantai 5, di mana Harini teringat bahwa ada pintu keluar dari bagian dapur. Namun guru merasa bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari sana, sehingga ia memutuskan untuk menunggu hingga pagi hari, sampai semua karyawan datang ke kantor. Tak lama kemudian, terlihat berita di TV tentang kebakaran yang terjadi di kantor Amrak jam 3 dini hari, dan menelan 2 korban jiwa yang sepertinya itu adalah guru dan juga Harini. Harini yang panik pun langsung turun lewat tangga darurat dapur sampai lantai dasar, dan kemudian mencoba membuka pintu di sana dengan kunci milik satpam tadi. Namun sayangnya, karena terlampau panik, kuncinya tersebut pun patah di dalam. Hal aneh kembali terjadi, yaitu pintunya tersebut tiba-tiba menghilang, sehingga mereka pun berusaha mencari jalan lain di ruang listrik. Namun mereka malah terkunci di sana. Sambil mencoba menenangkan diri, mereka pun mengobrol, dan ternyata hari itu adalah hari ultahnya Harini. Untuk merayakan kecil-kecilan, guru pun menyanyikan sebuah lagu untuknya, dan meminta Harini untuk meniup korek apinya. Tapi ketika api sempat mati sebentar, fenomena aneh kembali terjadi. Harini tiba-tiba tergantung, dan tampak ada sebuah pisau di sana, seolah-olah menyuruh guru untuk mengakhiri hidupnya. Untungnya mereka berhasil kabur, namun Harini merasa jika hantu-hantu di sana menginginkan mereka untuk mati. Guru pun berusaha menenangkan Harini, dan mengatakan bahwa ia berjanji akan mengeluarkan mereka dari gedung tersebut. Mereka akhirnya mencoba naik lift lagi, namun guru menunggu hantu tersebut untuk memencet tombol yang mereka inginkan, yaitu ke lantai 7. Saat naik ke atas, tiba-tiba terdapat silet di tangan guru, yang meskipun sudah dibuang, selalu kembali lagi ke tangannya. Tangan guru tiba-tiba bergerak sendiri, dan berusaha membunuh Harini, dan juga dirinya sendiri dengan silet tersebut. Untungnya mereka berhasil selamat setelah lift mencapai lantai ke-7. Setelah menenangkan diri, guru pun berkesimpulan jika lift bergerak dengan pola yang sama, di mana lift hanya akan terbuka sekali di lantai lain kecuali lantai 9. Dan yang belum pernah mereka kunjungi adalah lantai 4 juga lobi. Untuk mengecek teorinya, guru pun memencet lantai 4, dan lift benar-benar turun ke lantai 4. Namun, ketika memencet lantai lobi, Harini yang masih ketakutan tidak mau masuk hingga akhirnya pintu lift menutup dan mereka kehilangan kesempatan untuk kabur. Setelah lift kembali, mereka berharap bisa turun ke lantai basement. Namun, karena semua lantai sudah didatangi, sesuai dugaan guru, lift pun akhirnya kembali ke lantai 9. Khawatir setelah ini lift akan menutup selamanya, guru pun mengganjal pintunya dengan tong sampah. Setelah itu, guru pun bertanya-tanya, kenapa hanya lantai 9 yang bisa didatangi berkali-kali? Begitu pula dengan Harini yang terkunci di ruang dokumen. Merasa ada suatu benang merah antara lantai 9 dan ruang dokumen, mereka pun akhirnya pergi ke ruang dokumen. Harini teringat kalau Balaji sempat memintanya untuk menghancurkan dokumen seorang karyawan,
yang ternyata setelah dicek itu adalah berkas seorang karyawan bernama Sundar, yang mengalami kecelakaan di lift bulan lalu dan sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari, sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Diketahui Sundar ternyata adalah mantan ketua tim proyek Delta, yang sudah resign 2 hari sebelum kecelakaan di lift terjadi. Mendengar nama tersebut, guru pun teringat dengan satpam yang memberikannya kartu akses milik Sundar. Setelah itu, mereka pun pergi ke ruang CCTV dan melihat ada jalan lain menuju keluar gedung. Namun, guru meminta Harini untuk memantau CCTV sambil terus berkomunikasi dengannya untuk menunjukkan jalan. Karena, jika nanti guru terjebak, setidaknya Harini masih selamat. Begitu jalan keluar sudah ditemukan guru nanti, ia akan kembali menjemput Harini. Setelah itu, guru pun berjalan sesuai arahan Harini. Namun, saat sampai di lorong, terlihat sosok hantu di CCTV, sehingga guru pun diminta bersembunyi di lain sisi. Tak lama setelah itu, pintu ruang CCTV tiba-tiba terbuka, dan terlihat ada sosok guru yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Karena panik, Harini pun langsung menggorok sosok guru, yang membuatnya langsung tewas di tempat. Namun tak lama setelah itu, guru yang asli tiba-tiba datang, dan mayat tadi langsung menghilang. Mereka pun langsung kabur menuju ke lift, namun tiba-tiba saja Harini kerasukan, dan kemudian berlari kembali ke arah belakang. Guru pun langsung menangkapnya dan mengikatnya di dinding dekat sana. Harini yang kerasukan pun mengatakan bahwa mereka berdua akan mati saat insiden kebakaran terjadi di jam 3 dini hari, sesuai laporan polisi tadi. Karena waktu sudah hampir jam 3 pagi, guru pun langsung menaruh beberapa bantal di lift, lalu memotong kabel lift sampai hampir putus. Ia juga memukuli Harini hingga pingsan. Setelah itu, guru pun dengan nekatnya membakar ruang dokumen, sebagai bentuk perlawanan untuk hantu di sana. Ia lalu membawa Harini ke lift, sampai akhirnya Harini sadar, dan guru pun terus melompat-lompat hingga kabel terputus, karena itu adalah satu-satunya jalan, agar lift bisa turun sampai ke lantai paling dasar. Usaha guru pun berhasil, namun sayangnya, ia terluka cukup parah, dan segera dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadar. Di saat itulah guru mendapatkan penglihatan tentang insiden kematian Sundar yang terjadi 1 bulan lalu. Sundar saat itu sudah bertunangan dengan salah satu karyawan di sana bernama Tara, dan mereka akan segera menikah. Sundar juga berhasil mengembangkan proyek Delta hanya dalam waktu singkat, hingga ia rela lembur, dan bahkan tidak menemani operasi ibunya karena harus bekerja. Namun, hari bahagia itu berubah drastis ketika Balaji memberi surat pemecatan untuk Sundar. Balaji pun mengatakan jika itu adalah keputusan dari manajemen. Sundar pun memohon agar dirinya tidak dipecat, karena pekerjaan itu sangat berharga bagi dirinya yang akan segera menikah, serta ia juga sedang ada cicilan rumah. Namun Balaji tidak peduli, dan malah mengejek Sundar yang sebentar lagi menjadi pengangguran. Ia pun meminta Raffi untuk membawa Sundar pergi dari ruangannya. Sebelum pergi, Balaji memberi kabar bahwa proyek Delta telah disetujui oleh jajaran direksi, dan ia berterima kasih atas kerja kerasnya. Setelah itu, tampak Tara yang berusaha menenangkan Sundar, dan menyuruhnya untuk mencari pekerjaan baru. Namun sayangnya, ternyata Sundar sudah di blacklist, dan tidak akan ada perusahaan yang mau menerimanya lagi. Sambil menangis, Sundar pun berjanji akan membocorkan kebusukan perusahaan ke sosial media. Ia juga berusaha menghasut karyawan-karyawan di sana untuk segera resign. Tara yang melihat sikap anehnya pun langsung menampar Sundar dan memarahinya. Melihat sikap Tara kepadanya, Sundar pun beranggapan jika tunangannya lebih perusahaan daripada dirinya, dan akhirnya pergi meninggalkannya. Tak lama setelah itu, Sundar pun dengan nekatnya menggorok lehernya di lift. Satpam yang menemukannya pun langsung menelepon Balaji, namun ia malah menyuruh satpam tersebut untuk menyingkirkan mayat Sundar secara diam-diam. Beberapa hari kemudian, Tara yang melihat catatan bahwa Sundar tewas akibat kecelakaan pun langsung menemui Balaji. Tara pun tampak murka,
karena fakta kematian Sundar sengaja ditutup-tutupi Balaji dengan alasan menjaga nama baik perusahaan. Namun, dengan santainya Balaji mengatakan kalau ia tidak bertanggung jawab atas tewasnya Sundar, serta itu juga adalah kemauannya sendiri. Balaji lalu meminta berkas-berkas yang membuktikan bahwa Sundar memang bundir di perusahaan itu. Namun Tara langsung kabur ke ruang dokumen untuk menyembunyikan berkas-berkas tersebut, dan ia pun langsung gantung diri, agar tidak ada seorang pun yang tahu di mana berkas-berkas tersebut berada. Tak lama kemudian, dua satpam dan juga Balaji pun langsung mendobrak ruang dokumen. Namun sayangnya mereka tidak bisa menemukan di mana dokumen itu. Balaji pun memerintahkan kedua satpam tadi untuk membuang mayat Tara dan membuat skenario seolah-olah ia tewas karena kecelakaan. Itulah alasan mengapa dua satpam tersebut akhirnya dirasuki untuk bundir, sebagai balasan karena mereka telah membantu Balaji. Setelah itu, kita diperlihatkan berita tentang banyaknya karyawan yang bundir akibat stres karena pekerjaan, serta kebanyakan dari mereka adalah karyawan-karyawan IT. Di lain sisi, untungnya guru berhasil melewati masa-masa krisis dan akhirnya pulih kembali. Saat sedang disuapi Harini, mereka didatangi oleh seorang pria yang baru bergabung di perusahaan Amrak sebagai wakil presiden yang baru. Pria itu pun mengatakan jika perusahaan akan menanggung semua biaya pengobatan guru, asalkan ia mau mengatakan jika insiden yang dialaminya juga kasus bundir di perusahaan disebabkan karena insiden kebakaran. Namun jika guru menolak, maka namanya akan dimasukkan ke blacklist sehingga nasibnya akan menjadi seperti Sundar. Ternyata guru sudah tidak peduli dengan ancaman itu dan dengan senang hati mengundurkan diri dari perusahaan Amrak. Setelah itu, guru pun memberikan bukti-bukti berkas ke polisi bahwa Sundar tewas akibat ketidakadilan Balaji, bukan karena kecelakaan perusahaan. Polisi tersebut pun mengabari guru jika Balaji juga tewas bundir secara misterius di basement perusahaan, yang tentunya itu adalah balas dendam dari Sundar dan juga Tara.